Halo guys, ya ketemu lagi. Ya kembali di Esopel 2. Jangan lupa subscribe. Oh, gini ya. Jangan lupa di subscribe ya, supaya teman-teman nanti bisa dapat update-annya kalau pas kita lagi upload, dan juga jangan lupa tekan belnya supaya teman-teman nanti selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Nah, jadi aku tuh tadi buka-buka rak buku, terus kemudian aku menemukan satu buku ya, buku ini bagus dan aku mau sharing. Nah, satu tema yang menarik untuk saya bagikan malam ini, hari ini ya, mengapa pria berselingkuh. Mungkin teman-teman nanti bisa kasih jawaban ya, yang pria-pria, mengapa sih pria berselingkuh? Atau mungkin yang perempuan juga boleh ngasih jawaban kenapa sih si pria ya atau pasangan kita mereka berselingkuh. Nah, seringkali ketika suami berselingkuh, si istri bertanya ya, apa salah atau kurang dari saya? Seolah-olah ya istri itu ada yang kurang atau kesalahan itu ada pada istri. Ya, seolah-olah jika istri cukup baik, maka para suami itu tak akan berselingkuh. Benarkah demikian? Ya, jika memang perselingkuhan itu disebabkan karena istri, seandainya istrinya baik-baik, mungkin nggak suaminya selingkuh? Nah, ternyata berdasarkan beberapa penelitian atau penemuan kasus di lapangan, salah satu yang menyebabkan pria berselingkuh itu karena begini. Satu ya, tidak bisa puas hanya dengan satu. Mungkin kita pernah berpikir ya bahwa pernikahan itu memberikan kepuasan seksual ya maksimal yang kemudian menghentikan petualangan seks. Ternyata ya saya tidak bisa puas hanya dengan satu perempuan saja. Jadi ada pria berselingkuh karena dia tidak memiliki kepuasan terhadap satu saja sehingga dia melakukan perselingkuhan. Nah, itu biasanya bisa terdeteksi sih sebelum menikah. Jadi para istri ya calon, pastikan pasanganmu adalah orang yang bisa menjaga hal ini sehingga masalah-masalah seperti ini sebisa mungkin bisa diselesaikan. Apakah pernikahan itu bisa mengubah perilaku? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana seseorang itu menyadari akan kesalahannya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jika demikian, alasan seorang pria berselingkuh, maka tak peduli betapa cantik dan hebat istri melayani di tempat tidur, perselingkuhan akan tetap terjadi. Karena memang dasarnya tidak puas, hanya satu. Sama sekali bukan ya. Barangkali yang ada adalah penyesalan istri karena merasa salah memilih pasangan hidup. Salah mengira bahwa pernikahan akan membuat perilaku seseorang. Jadi buat pasangan yang belum menikah, pastikan pasanganmu adalah orang yang cukup satu, ya, setia. Ini setia itu mahal, sehingga tidak dimiliki oleh orang murahan. Jadi penting sekali, dan kalau masa pacaran, pasanganmu tergoda dengan orang lain, lepaskan. Karena teman sahabatmu sudah membantumu menyeleksi lebih dulu. Yang kedua, apa yang menyebabkan pria berselingkuh? Ada yang hilang dalam relasi. Nah, seringkali kehilangan ini membuat perselingkuhan terjadi. Ada yang hilang dalam relasi dengan pasangan, ya, tidak tahu apa yang pasti, tetapi saya menemukan kenyamanan bersama wanita lain. Jadi seorang pria mengakui perselingkuhan terjadi karena adanya kehilangan relasi. Awalnya biasa saja, tetapi makin lama makin menggoda. Makanya hati-hati dengan celah itu. Dosa itu mengintip di depan pintu. Ya, pilihannya kita mau memberikan respon atau kita tidak. Itu pilihan ada pada kita. Menggoda bukan hanya dalam arti daya tarik seksual, tetapi karena rasa nyaman yang menyertai setiap percakapan dan pertemuan. Hati-hati ketika saudara mulai nyaman ya dalam chatting, kemudian percakapan, apalagi kalau sudah sampai
ke pertemuan. Dari rasa nyaman, relasi pun bergerak ke arah lain, seperti keintiman fisik. Nah, dari sini kita boleh melihat ya. Jadi kalau yang pertama tidak puas dengan satu pasangan, yang kedua mengapa pria berselingkuh itu karena adanya hilang relasi. Yang nggak tahu mengalami kekeringan atau mengalami sebuah komunikasi yang tidak tersampaikan, apakah tidak bisa mengutarakan sesuatu, itu juga bisa. Nah, oleh sebab itu ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu merasa salah memilih. Saya merasa salah memilih istri. Ternyata banyak yang tidak nyambung dan di luar sana ada pilihan yang menarik. Ini pengakuan dari seorang suami yang dia berselingkuh. Nah, seorang pria mengungkapkan alasan ini setelah menikah hampir 10 tahun dengan istrinya. Hidupnya memang berubah dari pria sederhana, karyawan sebuah pabrik, menjadi manajer yang dipercaya sang pemilik. Seiring meningkatnya status sosial dan makin meluasnya lingkup pergaulan, maka ia tak mampu lagi mensyukuri keberadaan istrinya. Padahal pria ini mencapai titik kesuksesan tersebut tentu dengan jerih lelah dan bahkan pengorbanan sang istri. Hati-hati ketika salah memilih. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya harus menyadari. Nanti saya akan memberikan tipsnya ya di bagian selanjutnya. Yang keempat, berselingkuh untuk membalas. Bisa karena mungkin pasangannya sudah melakukan lebih dulu perselingkuhan itu, atau kekecewaan terhadap keluarganya sehingga dia melakukan hal ini sebagai wujud balas dendam. Selanjutnya yang kelima adalah butuh variasi dan tantangan. Biasa ya, tertantang, butuh variasi, masa gitu-gitu aja, atau yang ini sudah biasa. Nah, jadi dari kelima hal ini kita perlu mewaspadai. Ya, oke, solusi. Jika tidak puas dengan hanya satu pasangan, belajarlah untuk mensyukuri pasangan yang engkau sudah pilih. Ingat, perjuangan bagaimana engkau memperjuangkan dia sampai kau dapatkan dia. Yang pertama. Yang kedua, ketika engkau tidak puas, ya ingat, mungkin kau bisa kecewa dengan dia, dan mungkin bahkan dia lebih kecewa kepada. Jangan merasa diri kita lebih hebat. Ya. Jangan merasa dia menerima kita. Kalaupun dia menerima kita itu karena sebenarnya dia sayang, cinta. Jangan kita mengkhianati cinta dan sayangnya. Kemudian yang hilang dalam relasi, bangun relasi itu. Ketika engkau merasa ada sesuatu yang kurang, jujur terhadap pasanganmu. Sehingga pasanganmu pun bisa memahaminya, apa yang kurang, atau mungkin ada yang salah, atau yang mungkin tidak tersampaikan. Sampaikan kepada pasanganmu sehingga relasi itu tetap dibangun. Oleh sebab itu, jangan lupa cipika, cipiki, ya, bangun tidur, mau tidur, ya usahakan menikmati ya, seperti ulang tahun pernikahan, dinikmati berdua dengan pasangan, itu akan membangun relasi. Kemudian merasa salah memilih. Ketika engkau merasa salah memilih, coba kamu lihat dulu. Jangan-jangan dia yang salah memilih kamu. Ya, belajarlah mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, oleh sebab itu dalam pernikahan sebelum menikah buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka mulut lebar-lebar, cari tahu, pahami, dengarkan. Supaya setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, tutup telinga rapat-rapat, tutup mulut rapat-rapat. Apapun yang terjadi, dia adalah pasangan yang sudah engkau miliki. Ya, jadi jangan kau pernah merasa salah memilih. Karena kalau sampai sudah menikah, kan tentunya menjalani konseling pranikah. Di sana kan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, diskusi-diskusi, ya. Jadi tidak ada kata salah memilih. Kalau kata salah memilih, ungkapkanlah sebelum kau pacaran. Jangan setelah menikah. Oke? Yang keempat, untuk membalas. Buat apa sih balas dendam? Ya, kalau memang kau sakit hati, kau terluka, sampaikan. Buat apa kau simpan? Bukan justru lebih baik, karena sama-sama akan rugi. Apalagi sampai kalau sudah punya anak. Wah, kayak mana nanti cucumu? Ya, ingat itu. Yang kelima, buat variasi dan
Buat apa sih variasi-variasi? Ya, syukuri, nikmati apa yang ada. Ya, kira-kira kalau engkau punya anak perempuan, terus maukah anak perempuan itu memiliki pasangan seperti dirimu? Itu cukup menolong untuk kamu bisa merenungkan bagaimana. Oh, hari ini sebagai suami, kira-kira ya, kalau anak perempuan mencari pasangan, maukah kamu memiliki menantu sepertimu hari ini? Kiranya hal ini bisa menolong setiap kita untuk tidak berpikir untuk selingkuh, apalagi sampai melakukannya. Kalau terpleset, segera bangkit, ya, kembali kepada pasangan, saling menolong, jangan saling menyalahkan. Keluarga itu sebuah sistem, ya. Jadi kesalahan seorang suami bisa memang karena istri dan anak, kesalahan seorang istri bisa karena suami dan anak, kesalahan anak bisa karena kedua orang tua, kesalahan orang tua bisa juga karena anak. Mari komunikasikan. Kuncinya satu, ya, miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya, kita harus jaga, kita harus pelihara. Yang ketiga, kasihlah satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau engkau tahu itu menyakiti, jangan kau lakukan. Karena engkau juga akan sakit, karena kita sudah menjadi satu tubuh. Oleh sebab itu, mari kita saling menjaga. Berbahagialah setiap rumah tangga yang Tuhan menjadi kepala rumah tangganya. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Dan Tuhan senantiasa menolong. Kalau ada di antara kita yang jatuh, mari kita tolong supaya mereka tidak sampai tergeletak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, memberkati keluarga saudara dan keluarga kita semua. Shalom.